Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan panas yang tidak berujung antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Laura Mezani alias Loli sepertinya mulai menyeret banyak nama. Apalagi belakangan ini pun muncul sebuah kabar jika Loli dalam kondisi hamil. Lucunya, kabar kehamilan Loli justru berujung serangan verbal terhadap Nikita yang disebut netizen sebagai seorang ibu durhaka kepada anak kandungnya sendiri. Tidak hanya itu, netizen pun mengibaratkan hamilnya Loli sebagai buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nikita pun meradang dan memberikan jawaban menohok dengan menggarisbawahi jika tidak ada sejarah dalam lingkup keluarganya yang hamil di luar nikah. Berkaca pada pengalaman pribadinya, Nikita pun kembali menegaskan jika ia selama ini menikah dulu baru hamil. Sedih dan tidak rela jika sang kakak terus menjadi sasaran bulian netizen. Adik kandung Nikita Mirzani yaitu Lintang akhirnya angkat suara dan juga memberikan klarifikasinya. Lantas seperti apa tabiat Loli di mata Lintang? Seperti apa pula doa Fitri Sauteru agar masalah Nikita Mirzani dan Loli pun segera mereda? Dan seperti apa pula aksi Nikita Mirzani yang menegur sosok yang pernah membela Loli saat berseteru dengan Mail dan menyeret namanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lara seketika membalut Nikita Mirzani saat sang adik Lintang Fajar membela dirinya terkait perseteruan terbarunya dengan putri sulungnya Loli. Ya, tampil di siaran live di Instagram Nikita, Lintang pun melontarkan kegeramannya lantaran sang kakaklah yang justru menjadi sasaran hujatan netizen atas perilaku Loli yang dari waktu ke waktu semakin menjadi-jadi. Termasuk kabar Loli yang sempat hamil dengan sosok laki-laki yang belum diketahui identitasnya hingga saat ini. Tidak cukup sampai di situ saja, Lintang pun juga mengungkapkan tabiat asli sang keponakan selama di rumah, yang berbeda saat Nikita berada di rumah dan juga saat tidak berada di rumah. Termasuk menyekap guru private yang dipanggil ke rumah untuk mengajarinya. Lantas benarkah dari yang awalnya hanya mengecewakan Nikita Mirzani, kini Loli pun justru sudah dianggap mengecewakan seluruh keluarga besarnya? Kakak gue ini bener guys ngomongnya semuanya, jangan ngaco mulutnya pada nggak tahu, diem aja deh, gak usah komen, mainannya. Bener emang. Oh, kamu nonton kakak ya live? Iyalah, bener juga masa dibilangin ibu apa, ibu nggak bisa ngatur anaknya aja yang bebel. Bebel bukan bebel gimana ya, orang kalau dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, aduh. Jangan gitu lah, yang punya perasaan kan bukan cuma anak, ibunya kan punya perasaan juga dong. Emang netizen ini nggak ada yang tahu, bisa komentar doang. Lu kakak sabar, nggak apa-apa. Jangan ini sedih. Iya, jangan sedih-sedih. Yang penting Aska Aska sama Arkana pintar, soleh, baik, nurut. Iya, yang penting Aska sama Arkana kejamin lah semuanya. Lintang juga jagain adek sama abang sama Aska. Yang bener-bener pokoknya jangan ya udah nggak apa-apa lah, kemarin juga udah digituin ya, mungkin dia mikir mungkin dia nggak mikir, tapi ya udah lepas. Jadi kalau dipikirin terus sedih, kasihan Lintang juga sedih, semuanya sedih. Kakak nggak ada loh nyenggol dia apa kan ini Lintang juga udah pasti tahu ini anak
dia kan pasti nyari dukungan dong. Kalau dia nggak nyari dukungan, dia nggak makan, Kak. Itu anak kan Kakak tahu sendiri, udah menentu. Wih, itu ngebohongnya luar biasa mantap. Namanya seorang anak, apalagi masih sekolah, kewajibannya apa sih? Belajar. Ya, sampai lu bisa cari uang sendiri, lu mau jungkir balik kek, lu mau merosot kek, terserah. Tapi ketika lu masih mau dibantu dengan orang tua lu, apa sih yang harus dilakuin seorang anak selain belajar? Nurut. Tapi kalian netizen malah mensupport itu anak. Nggak apa-apa hamil. Emang masalahnya apa kalau dia hamil? Kan otaknya di mana? Otak kalian di mana? Kalian mensupport anak yang sudah blast keluar jalur. Pun kalau di rumah ya, ada aminya nih, ini biar orang tahu aja semua. Kalau ada aminya tuh beda personalitinya. Sangat baik, cantik, lemah lembut. Ntar kalau aminya udah keluar, baru keluar iblis. Emang nggak ngerti udah sama itu bocah satu. Nggak cuman kakak gue doang yang sakit hati, sekeluarga dibuat sakit hati sama dia. Coba lu bayangin, gue lo dari dulu coba ngejagain dia, coba ngasih tahu gini itu, nol, hasilnya nol, bener-bener nol, kosong. Kalau sudah bisa cari uang sendiri, terserah. Lu mau ngapain terserah. Saya aja yang menurut kalian katanya bejat, saya perawannya hilang sama mantan suami saya setelah menikah. Setelah menikah. Garis bawahi ya, setelah menikah. Bukan sebelum menikah. Perawan saya pecah. Gak ada itu, gak ada di keluarga saya. Masih dari siaran live-nya itu, Lintang pun juga mengungkapkan perjuangan sang kakak selama ini untuk mengurus, merawat, serta membesarkan Loli. Sementara Lintang pun juga menambahkan jika ia sering mengingatkan sang keponakan untuk berperilaku baik. Namun sayang, hal itu pun tidak diindahkan oleh Loli yang justru memilih untuk hidup bebas sesuai keinginannya. Lantas, benarkah Loli adalah sosok pribadi yang tidak mempan dengan nasihat? Aduh, Lintang tahu kakak kerjanya kayak gimana. Memang kalau dibilang orang tua yang sempurna, memang nggak sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi ya, bagaimana juga kan harus melengkapi. Nggak cuma orang tua yang harus ngertiin anak pun harus ngertiin orang tua. Loli ini udah bukan anak kecil menurut gua. Loli ini udah besar, dia udah punya pikiran. Tapi kenapa pikirannya nggak dipakai 100%? Masih ngedukung Loli nih. Menurut gua kalau lu dukung terus, itu anak gak bakal sadar, makin kurang ajar. Betul deh. Karena ngerasa bisa survive. Betul. Gue juga suka kasih tahu Loli jangan begini, gak usah begini. Loli, Ami itu kerja, ngerti. Kakak nggak tahu, Lintang juga suka ngasih tahu kan ke dia. Cuman nggak tahu masuk kuping kiri bener-bener keluar kuping kanan, los kupingnya benar. Udah berapa banyak teteh kepecat gara-gara dia itu. Kalau dibanding sama Lintang juga dulu apalah bandel, tapi ya bandel sebandelnya anak kecil aja, sebandelnya sesuai umur. Tapi nggak tahu lah ini kenapa dikasih tahu bener-bener dia nggak mau dikasih tahu yang bener, guys. Udah dikasih tahu yang bener, dikerjain lagi yang salah, itu terus-terusan. Mungkin kalau dulu dia masih kecil, dia masih SD, bisa lah masih diinin karena dia masih diasuh. Tapi kan sekarang dia udah gede, ini aja dia bisa keluar, berarti dia udah bisa milih dong. Dia udah punya pikiran, kan? Sama Lintang juga nggak pernah setuju anak itu cerminan orang tua. Enggak. Karena apa? Karena ini anak tuh udah literally nggak bisa dikasih tahu. Kayak lu netizen ngomong nih ya, anak ini harus dibaikin segala macam. Ini anak tuh cerminan ibunya. Enggak, guys. Kakak gue itu lebih keras dulu hidupnya, kalau lu tahu. Di sisi lain, meski mengakui jika dirinya memang bukan sosok ibu yang sempurna, namun Nikita pun menegaskan jika selama ini ia berusaha untuk menerapkan pola didik terbaik untuk anak-anaknya, utamanya adalah Loli yang sudah beranjak remaja. Namun sayang, pola didik itu pun tidak semuanya berjalan mulus dan berhasil. Apalagi dengan segala kesibukannya, Nikita pun tidak bisa menampik jika ia tidak bisa memantau Loli setiap waktu.
Benarkah Loli pun sempat berusaha kabur dari rumah hanya untuk bertemu teman-teman semasa sekolah dulu? Buat nyadarin Loli ini udah jangan diikutin. Sudah manipulatif itu anak. Bukannya mau ngejelek-jelekin ponakan gue sendiri atau gimana ya, tapi ini emang harus dikasih tahu. Karena orang-orang ini nggak ada yang tahu. Jadi ya udahlah, udah aja stop lah, gak usah didukung, gak usah gimana-gimana. Yang ngedukung ini orang-orang nih. Cuman kesel gara-gara kakak doang. Tapi kalau dimasukin ke logika, ini anak emang udah gak ada logikanya kayaknya. Emang habis ini kayaknya udah aja dihabisin aja kak. Mau ngomong apa juga terserah lah. Ya udahlah, sabarin aja kak. Mau gimana lagi? Gak bisa dikasih tahu lagi anaknya. Yang penting masih ada Aska, masih ada Arkana. Dijaga bener-bener sama Lendang juga. Iya, masih ada Lendang juga. Meski Loli mah ya udah aja lah. Nih gue ceritain lagi, nanggung ya, 5 menit lagi deh nih. Kenapa si Mail pernah ngeplak palanya si Loli di mobil ya? Saat gue lagi syuting, gue tidak sanggup lagi saat itu ngurus dia ya. Karena hampir pembantu gue semua rata-rata berhenti gara-gara dia. Cuman Teh Ati doang nih yang sanggup masih bertahan di rumah saat itu. Gue telepon salah satu tante gue bilang, "Tante, aku titip Loli. Ya, aku sudah nggak kuat. Aku nggak mau nanti anakku yang 2 orang ini ikut-ikutan seperti dia. Boleh nggak aku titip di rumah? Ya, nanti segala keperluan dia kasih tahu aja. Nanti aku transfer." Namanya seorang ibu ya, ada aja feelingnya nggak enak. Gue lagi syuting tuh, gue inget banget tuh gue lagi syuting film. Kok feeling gue nggak enak? Gue telepon Loli. Gue telepon Mail, coba cek di rumah tante itu yang di Klender, ada nggak tuh anak? Cek sama si Mail, telepon ke si tante. Tante tuh anak ada nggak di situ? Oh, tadi katanya izin sebentar keluar, gitu kan? Oh, udah berapa lama? Kayaknya 30 menitan. Oke. Ngadu Mail ke gue, "Kak, katanya dijemput temennya 30 menitan sih baru keluar." "Oh ya udah, nggak apa-apa, mungkin lagi main." Gue WhatsApp si Mail nggak bales. Gue direct dong telepon tante gue. Gue tanya tante gue, "Tante, itu anak udah di rumah belum?" "Belum." Tante juga bingung nih, kemana ya? Handphonenya mati lagi. Katanya cuma sebentar. "Siapa yang jemput?" "Ada temannya cewek 2 katanya gitu. Katanya dari sekolah Al Wildan," katanya. "Hah? Sekolah Al Wildan? Siapa?" Gue bilang. "Dia sih bilang katanya kakak kelasnya." Udah, akhirnya gue telepon salah satu teman gue. Cek lokasi, terakhir dia di mana? Cek. Dapat dia di Blok M. Dari Klender ke Blok M, kalian pikir nggak coba? Dari Klender ke Blok M. Sementara itu, dalam unggahan terbaru di laman media sosialnya, Nikita pun mengingatkan kepada semua pihak jika saat ini ia tidak ingin bercerita serta menerima undangan podcast, utamanya yang akan membahas masalah terbarunya dengan Loli. Tidak cukup sampai di situ saja, Nikita pun juga mengingatkan kepada siapapun untuk jangan coba-coba menceramahinya terkait masalah yang kini tengah dihadapinya. Jika hal itu sampai terjadi, Nikita pun memastikan jika ia tidak akan segan-segan bertindak lebih keras lagi. Catat, tidak menerima podcast ngomongin masalah gue. Ambil aja dari sosial media deh. Tapi kalau ditambah-tambahin atau coba-coba ceramahin gue, sumpah gue korek-korek aib lo pada biar meledak sekalian. Kalau ngomongin masalah orang lain, gue mau. Sedang berapi-api, dah lama gak ribut sama manusia nih. Nyenggol gue, langsung gue seruduk membabi buta. Coba aja, ancam Nikita. Dari tabiat minus Loli di mata Lintang, lalu seperti apa pula doa Fitri Sauteru agar masalah Nikita Mirzani dan Loli segera mereda? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun.
Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah perseteruan Nikita Mirzani dan Loli yang kembali memanas, doa baik justru datang dari Fitri Saulteru, sahabat lama Nikita Mirzani. Ya, Fitri Saulteru menyampaikan harapannya agar hubungan bintang film sang sekretaris itu dengan putri sulungnya Loli bisa kembali membaik seperti sedia kala, layaknya hubungan orang tua dan anak pada umumnya. Fitri pun meyakini seberat dan serumit apapun masalah yang datang, maka semuanya pasti bisa diselesaikan dengan baik, khususnya oleh kedua belah pihak yang berseteru, tidak terkecuali Nikita dan Loli. Dibilang saya nggak mau peduli ada, nggak mau pedulinya, dibilang peduli sedikit ada, karena saya manusia juga. Lagi-lagi saya mendoakan untuk siapapun yang punya masalah, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Kalau nangis kan manusia ya, semua manusia pasti bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana permasalahan hidupnya. Hidup ini kan berputar ya, kadang bahagia, kadang sedih. Semua manusia bersedih pastilah mengeluarkan air mata. Dari awal saya mendengar ada perselisihan antara ibu dan anak ini, saya tidak mau berkomentar. Alangkah bijaknya juga netizen di Indonesia ini jangan mengomentari, jangan terlalu menghujat baik kedua belah pihak, baik ibu dan anak. Doakan saja yang terbaik, tidak ada manusia yang tidak punya masalah hidupnya. Tetapi alangkah bijaknya kita juga yang punya hati nurani, apalagi antara ibu dan anak ini, biarkanlah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Meski begitu, Fitri pun enggan mengomentari lebih jauh permasalahan Loli dengan Nikita, utamanya yang menyangkut soal pola asuh dan pola didik Nikita kepada putri sulungnya itu. Lantaran masing-masing orang tua, khususnya seorang ibu, memiliki cara didiknya masing-masing untuk putra-putrinya, khususnya yang sudah beranjak remaja. Saya tegaskan dari awal, ini catat kalian boleh siarkan, dari awal terbitnya perselisihan antara ibu dan anak itu saya tidak ingin berkomentar. Karena bagi saya pantang mengomentari urusan rumah tangga dan urusan ibu dan anak. Semua ibu punya caranya sendiri untuk mendidik anaknya. Ya, jadi menurut saya alangkah bijaknya kita yang nggak tahu apa-apa, jangan berkomentar yang memperkeruh suasana hubungan ibu dan anak. Entah itu berita di luaran yang memfitnah saya, menggiring-giring saya, A, B, C, saya tidak peduli. Urusan saya sama Tuhan. Saya tidak pernah mau ada perselisihan antara ibu dan anak di Indonesia ini, gitu aja. Tidak pernah ingin sesuatu yang negatif terjadi di antara semua orang-orang yang saya kenal. Tentu saya inginnya semua positif. Bagaimana orang itu menerima, bagaimana mau menjalani, itu kan kita balikin lagi ke mereka. Tetapi tentu sebagai pribadi, ya saya inginnya semua ya baik-baik aja, positif gitu. Menepikan doa Fitri Saulteru agar masalah Nikita Mirzani dan Loli segera mereda. Lantas, seperti apa pula aksi Nikita Mirzani yang menegur sosok yang pernah membela Loli saat berseteru dengan Mail dan juga menyeret namanya? Apa yang menjadi penyebab Nikita begitu meradang dengan sang TikTokers? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Okay. Di tengah kabar dugaan kehamilan Loli,
Nikita Mirzani pun juga sempat dibuat meradang dengan aksi seorang TikTokers bernama Lely yang sempat membela Loli saat ia live bersama Mail, asisten Nikita Mirzani, yang saat itu mengungkapkan kehamilan Loli. Apalagi, Lely pun sempat menyentil Nikita yang disebutnya sebagai pihak yang justru membongkar kabar kehamilan Loli itu ke publik. Tak ingin dirinya menjadi sasaran tembak sang TikToker, Nikita dengan tegas juga menyatakan jika ia sudah mengetahui Loli hamil dari sebulan yang lalu, alias jauh sebelum kabar ini pun beredar di media sosial. Hingga menurutnya, Lely dan netizen tidak perlu kasihan dengan Loli, mengingat Loli sendirilah yang justru menghancurkan dirinya sendiri dan juga menghancurkan perasaan Nikita sebagai seorang ibu yang sudah merawat putrinya itu dengan baik sejak bayi. Kamu harusnya tahu Lely, saya pernah menjarain orang loh gara-gara itu anak dibully. Kamu cari di Google, bener nggak? Saya sampai sebegitunya loh anak saya dibully, saya penjarain. Itu lawyer namanya Indra Tarigan, silakan cek. Kok kamu tiba-tiba cuman tahu dari sosial media, kamu berspekulasi bahwa oh ya kasihan dia itu anak sendiri segala macam. Kok dia yang milih untuk bebas, kok saya yang disalahin, kok dia memilih hidupnya hancur, kok saya yang disalahin. Saya udah cukup ngerawat dia sampai 16 tahun. Dia sendiri itu pilihan hidupnya. Paham? Itu pilihan dia untuk menjadi bebas, tidak mau diatur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.